ada seorang pria menarik dan menyuruhnya jangan berisik. Pria itu mengatakan sebelum masuk ke atas kereta, mereka harus menunggu sampai para petugas siap memeriksa semua gerbong. Setelah penjaga pergi, barulah mereka berdua berlari mengejar kereta api itu. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil naik ke atas kereta. Di perjalanan, Red melihat pria tua yang bersamanya seperti menulis sesuatu menggunakan jarinya. Red yang penasaran menanyakan apa yang dia lakukan. Pria tua itu menjawab kalau dia sedang menulis daftar-daftar yang harus dia syukuri hari ini. Red yang tidak mengerti dan tidak terlalu memikirkannya kembali melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di Texas. Mereka melompat dan Red berpisah dengan pria tua yang tadi bersamanya. Lalu dia mengikuti segerombolan orang hingga sampailah di sebuah desa kecil. Beberapa saat kemudian datang sebuah mobil yang ternyata orang itu adalah seorang pemilik peternakan yang sedang mencari beberapa pekerja untuk membuat pagar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Red segera maju ke depan dan mengajukan dirinya. Pada awalnya dia tidak dipilih karena dirinya berbadan kecil, sementara lowongan itu untuk pria berbadan besar. Tapi setelah melihat kegigihan Red, pemilik peternakan akhirnya mempekerjakan dirinya. Singkat cerita, Red dan rekan-rekannya kini telah mulai bekerja. Saat sedang bekerja, dia didatangi oleh salah seorang rekannya yang bernama Carl. Carl mendorong tiang yang dipasangnya dan mengatakan kalau tiang yang dipasang oleh Red tidak akan kuat menahan 2 ekor sapi. Walaupun kesal pada Carl, Red kembali memperbaiki tiangnya dan membuatnya berdiri sekuat mungkin. Di saat yang lainnya beristirahat, Red terus saja bekerja dan baru berhasil mendirikan 1 tiang pagar. Carl kasihan lalu menghampirinya dan memberikan minum dan juga mengajarkan cara mendirikan tiang yang benar. Semenjak itulah mereka berdua mulai akrab. Di malam harinya, saat yang lainnya sibuk bermain judi, Red pergi menjumpai pemilik peternakan dan menanyakan apa rahasia agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Sambil tersenyum, pemilik peternakan mengatakan kalau orang sukses biasanya menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Mendengar hal itu membuat Red tertantang, dan dia berjanji besok sebelum matahari terbenam dia dan rekan-rekannya akan menyelesaikan pembangunan pagar yang sedang mereka kerjakan. Keesokan paginya, Red datang lebih awal dibandingkan pekerja lainnya. Rekan-rekannya merasa aneh dan menanyakan kenapa dia begitu rajin, padahal mereka masih mempunyai waktu 2 hari lagi. Red mengatakan kalau mereka bukanlah pekerja harian, melainkan pekerja borongan. Bos membayar mereka setelah pekerjaan mereka siap, maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, semakin cepat pula mereka mendapatkan bayaran. Mendengar itu, mereka membagi tugas agar pekerjaan mereka semakin cepat selesai. Sementara pemilik peternakan tersenyum dengan pemikiran Red yang berbeda dari rekan-rekannya. Sesuai janjinya, dia bersama rekan-rekannya berhasil menyelesaikan pekerjaannya sebelum matahari terbenam. Dan pemilik peternakan memberikan bayaran lebih kepada Red atas kerja kerasnya. Keesokan harinya dia mendatangi tempat pengiriman uang. Di sana dia mengirimkan gaji pertamanya untuk biaya berobat ibunya. Lalu tidak berselang lama, pandangan Red tertuju pada ikat pinggang seorang pria. Red menanyakan apa rahasia di balik suksesannya, sehingga dia bisa membeli barang yang mewah. Sambil tersenyum, pria itu mengatakan kalau dia adalah seorang pengusaha tambang minyak. Mendengar itu, Red juga termotivasi dan ingin bercita-cita menjadi seorang pengusaha tambang minyak. Di siang harinya ketika sedang berjalan-jalan, Red tanpa sengaja bertemu seorang wanita cantik yang membuat dirinya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia pun mencoba berkenalan, dan gadis itu bernama Hana.
Melihat kepolosan Red yang salah tingkah ketika berkenalan, Hana menjadi tertarik lalu mengundangnya ke pesta dansa malam nanti. Pada malam harinya, Red datang dengan pakaian terbaiknya. Tapi saat akan menghampiri Hana, tiba-tiba kau datang dan menarik tangan Hana, lalu mengajaknya berdansa. Karena kasihan, teman Hana mencomblangkan Red dengan gadis pujaan hatinya. Di saat mereka berdansa, Red semakin terpesona dengan kecantikan Hana.